Psikolog. Nggak bisa kita ngomong, saya kalau dikasih kerjaan ini bisa kok. Enggak, harus ada penilaian dulu. Jadi mungkin ada bridgingnya ketika Pak Aris dari supporting untuk kerjaan-kerjaan belakang meja itu harus ada bridgingnya. Masuk lu gua magang dulu gitu. Iya, Magang 5 tahun. Selesai magang pensiun. ASN 17+, bikin lo paham kehidupan ASN. Halo teman sipil. Halo. Kita jumpa lagi. Nah, bagaimana lebarannya nih? Semoga semua udah balik lagi ke tempat domisili asalnya, bukan kampung halamannya. Ke kantor juga dong. Ya, kantornya selamat ya. Kita mengucapkan mohon maaf lahir batin ya. Selamat Idul Fitri buat semua teman-teman. Kali ini kita kedatangan tamu, sengaja kita undang karena sering banget nih orang mengkritik podcast kami. Nah, hari ini mau kita ajar lah. Kita bully di sini. Lu kenapa dia? Sentimen banget gitu. Tamu kayaknya nggak asing kita ya, beliau ya. Gak asing. Udah berapa kali Om Kabul? 3 kali. Berarti kalau udah 3 kali? Biasanya sih sekali doang. Rata-rata. 3 kali. Kalau kata bahasa Pak Bobi, prestasinya apa? Atau dia paling murah bayarannya, sehingga repeat order. Berarti beliau berprestasi. Ya, kenapa kami juga mengundangnya? Kita respect. Di podcast beliau itu monolog Iko. Kalau teman-teman yang sudah subscribe pasti tahu. Kalau yang belum subscribe biar tahu. Beliau ini punya banyak gagasan, ide-ide terkait pengembangan SDM, khususnya SDM di birokrasi. Dan ternyata ini ya, kalau kita bisa ikutin ya, begitu dia punya podcast monolog Iko, lemparkan gagasan tentang pengembangan SDM di birokrasi, langsung diapresiasi oleh organisasi. Perlu waktu berapa lama itu? Nggak sampai sebulan ya? Nggak pakai sebulan ya? Paling 3 episode. Berarti Kami sudah berapa episode belum ada nih. Dia berarti mengambil manfaat dari podcast kita. Breakthrough. Gak nyampe 100 subscriber. Subscriber belum 100. Langsung jadi kabak SDM di salah satu unit eselon 1 strategis bergengsi. Nah, kita mau kuliti dia ini. Punya konsep apa sih? Bisa nggak sih dia menerapkan ide-idenya itu di podcast kalau dia duduk malam di Mas Iko? Kenalan lagi nggak? Nggak usah ya? Nggak usah. bentar. Selamat dulu. Oh ya, selamat. Dulu saya pakai batik di sawahnya. Bagaimana rasanya nih, Om Indra? Anda mengambil manfaat dari penderitaan dari bertiga. Tolong jelaskan dulu ini. Ternyata enak. Ini masih kinis-kinis lah. Flashback di oven ini. Dari tadi pagi pelantikan. Ya, sebenarnya bukan promosi ya, cuma mutasi biasa aja, pengayaan karir. Bahasanya mulai bahasa pejabat. Langsung struktural. Oke, Ya, tadinya kan fungsional, struktural. Ya bisa nanti jadi fungsional tenaga pengkaji atau DPT. kok naik? Mau ini tadi, iya kan? Ya sabar dulu lah. Tapi sebenarnya benar tadi Pak Esa bilang, kalau SDM itu emang menarik sebenarnya ya. Iya. Di unit yang strategis. Karena intinya organisasi kan itu SDM, strukturnya dan anggarannya. Triple M itu ya. Triple M. Nah, saya memilih ya SDM-nya karena saya menarik SDM. Lebih enak melihat manusia daripada melihat uang. Karena lebih enak melihat manusia beruang juga. Terus, iya, jadi karena SDM itu menarik, saya challenging buat saya buat masuk ke bidang SDM. Walaupun sebenarnya background pendidikan saya nggak ada hubungannya dengan SDM. Gua kok nggak percaya makanya dia. Coba dulu waktu di episode keberapa itu antara struktural dan fungsional. Ngomong apa dia tentang struktural? Tahu-tahu, gua tertarik ya. Tandanya Tariknya ke SDM. tandanya
manusia itu harus adaptif. Apapun itu ya. Enggak. Kalau saya tertariknya gini, Mas Iko, meskipun Om Iko itu selalu mengkritik kami ya, selalu mengkritik kami, tapi saya selalu nonton itu, message yang Om Iko sampaikan itu benar, saya harus akuin. Benar, ya. Meskipun saya belum tentu sepakat, tapi saya yakin benar. Karena kebenaran itu kan tidak hanya satu di dunia ini ya. Nah, tapi saya juga melihat apa yang Om Iko sampaikan itu terlalu ideal gitu loh. Gitu ya. Oh, bahasanya itu Ya, kalau kita bilang teoritis lah. Iya. Kira-kira nih, apakah itu bisa diterapkan nggak? Ya. Kan Pak Iko ini dapat istilahnya dapat sebuah mandat apresiasi yang tepat ya gitu ya di passion Pak Iko, seperti Pak Iko bilang senang dengan SDM. Kira-kira konsep-konsep itu bisa diterapkan nggak? apresiasinya apa sih? Boleh disebutkan nggak sih? Ya udah saya sebut jadi kabak SDM. Oh, Bapak SDM. Ya udah, ya kan? Bahasa keren HR manager. HR. HR gitu ada. Kalau HR bisa atlet. Kira-kira gimana? Menurut Om Iko sendiri itu memang kalau SDM itu memang banyak teorinya ya, banyak teorinya. Terus kalau memang sangat disesuaikan di mana industri kita atau organisasi kita berada. Kalau di lingkup birokrasi itu sudah ada yang namanya manajemen talenta. Manajemen talenta itu sudah ada semua aturannya di situ, regulasinya di situ, cara seperti apa. Hanya masalahnya di unit-unit itu kadang terlalu kaku menerapkannya, plek-plek gitu. Padahal kan setiap unit itu unik. Punya karakteristik masing-masing. Ya. Unit S1 ini seperti ini, S1 seperti ini. Demografi pegawainya juga berbeda-beda. Nah, menurut saya manajemen talenta yang sudah diatur itu harus disesuaikan, di-adjust sesuai dengan kebutuhan organisasi kita. Merit system, saya sepakat merit system bagus. Tapi ketika demografi pegawainya banyak yang tua gitu kan, atau yang pengalamannya panjang gitu, itu nggak pas. Karena nanti banyak kejadian senior itu disalip sama yang junior. Nah, sebelum ke situ. Memang salah kalau junior tuh nyalip senior? Nggak salah. Ya. Tapi di satu titik ketika si junior ini ingin mengambil kebijakan yang sifatnya komprehensif, kalah pengalaman, sehingga kebijakan yang dihasilkan itu tidak komprehensif, nggak dalam. Padahal kita selalu apalagi di bidang kita itu yang namanya fundamental, filosofis itu kan harus paham benar sebelum ngambil keputusan, dan itu tidak bisa didapat dengan orang yang baru 4 tahun kerja, 5 tahun kerja. Organisasi kita kan udah bertahun-tahun berubah jadi ini, berubah jadi itu. Organisasi lu kali. Ya, Om Iko sebenarnya kan mengamini yang saya bilang waktu itu tentang kritik ya. Bahwa adaptif. Tapi kalau saya sepengetahuan saya yang lumayan pendek ya. Pengalamannya doang kan yang pendek. Memang beliau itu dari istilahnya obrolan itu memang benar kata Om ya. Concernnya Concernnya di situ, concernnya, tertariknya di situ. Sampai cari muka juga. Obrolannya juga. Ya, lainnya cita-cita pengen jadi pilot, saya nggak pakai SDM. Jadi ya saksi saya ini beliau. Akhirnya Qadarullah. Artinya kalau kita itu sering kita ucapkan ya. Iya, sering. Kayak Pak Aris kalau mau jadi sering diucapkan Pak Aris. Afirmatif, Pak. Afirmatif. Udah lah, jangan ngajarin gue yang kayak gitu. Udah, yang manajemen talenta tadi gimana tulisannya? Manajemen talenta tadi Nah, solusinya lah kayak gitu. Iya. Kalau kondisinya gitu gimana, Om Iko? yang pertama, bagian SDM itu harus memprofile secara utuh, harus mengenal pegawainya Satu persatu. satu persatu. Itu yang disebut knowing employees gitu ya. Iya, know your employee. Nah juga bro. Ya, Pak Aris nih, rumahnya di mana? Ya kan saya masih lama di sini. Iya. Terus mulai kan? Misalnya nih contohnya Ya. Pak Aris nih. Pak Aris Contoh Pak tinggalnya Aris di nih. mana? Iya. Terus latar belakang pendidikannya. Pak Aris kan separuh hidupnya di ini jadi PNS, Oke. ya kan? Dan misalnya pengalaman kerjanya 28 atau 30 tahun, itu kan bercerita angka itu. Bukan hanya masalah dia udah lama sebentar lagi pensiun, kan nggak gitu. Iya. Datanya lah ya. Datanya pernah di sini jadi apa? Data hidup. Oh, Living dokumen. Living dokumen. Terus selama sekarang ini
hobinya apa, kebiasaannya seperti apa. Kan itu membentuk kebiasaan, membentuk data yang bisa dibaca untuk menentukan nih profilnya seperti apa. Lebih Nah, senang WFO dibanding WFH. Nah, ketika sekarang ini kita menentukan jabatan itu berdasarkan data-data normatif, ya kan, hasil asesmen, pendidikan, NIP, gitu kan, itu nanti kelihatan. Ya udahlah, semua orang bisa masuk ke situ, gitu loh. Hanya berdasarkan data normatif. Iya betul, itu yang seperti yang dibilang Om Ustaz tadi itu masih tinggi, tapi implementasinya katakanlah ketika sekarang panggilnya Pak ya? Struktural. Iya, struktural. Iya, struktural. Ketika Om Iko ini sudah menjabat di situ dan katakanlah ada let's say 700 pegawai. Ya. Itu kan bukan perkara mudah Ya. untuk menerapkan apa yang diomongkan Om Iko tadi, Ya. mengenal satu persatu pegawai dengan data yang hidup. Ya, Apa mampu, apa bisa implementing ini kayak gitu? sebenarnya semua data itu ada. Tinggal bagaimana kita mengaturnya, memanagenya menjadi satu database yang utuh. Data-data itu ada semua kan? Data nama, tempat tanggal lahir, NIP, pendidikan, diklat, itu kan data yang bisa dianalisis. Artinya data-data itu sudah tersedia, tinggal dianalisis, gitu kan? Pengen tahu nggak analisisnya pakai apa? Pakai pivot Excel. Excel di pivot ya. Sehingga ide saya nanti itu yang namanya JPM itu bukan job person match, tapi job personality match. Bedanya apa? Tambah Person leading. dengan Tambah leading. Tambah leading. Person itu noun, personality itu adverb. Ya gitu ya. Iya, terus apa yang Nah, membedakan misalnya itu? Pak Aris gitu kan, orang yang sangat istilahnya kalau di personality interpersonal skill, Pak Aris ini orang yang kepribadiannya Iya. influencer, Influencer. ya kan? Selebgram. Influencer, Afiliator. rame, suka berkomunikasi, hubungan dengan orang segala macam. Suka menolong. Ya, itu harus dikasih pekerjaan yang tepat. Jangan disuruh yang bekerja dengan data, Analisis. analisis. Oh, nggak bisa. Ini Harus- langsung iya. Tapi seandainya gini, Om Iko, ketika Om Iko masuk itu kan kondisi kepegawaiannya sudah ada nih, Iya. SDM-nya seperti Iya. itu kan. Nah, seandainya lah ada satu karakter tadi seperti tadi Om Aris yang I-nya terlalu dominan di Iya. sebuah organisasi. Iya. Kan nggak mungkin ini semua Nggak ngurusin bisa. ini kan. Sementara kita organisasi itu butuh. Nah, itu kira-kira solusinya gimana? Satu tuh? dulu sebelum itu dijawab, saya nambahin pertanyaan bahwa sebenarnya tipe-tipe orang person itu dibentuk dari kebiasaan juga. Mungkin saya sekarang karena memang saya bekerjanya di bidang supporting. Oke. Tetapi ketika saya ada mutasi katakanlah gitu dan dimutasi ke bidang atau pekerjaan yang lebih ke belakang meja, memang pertama agak susah. Tetapi itu nanti akan membentuk karakter lain yang kayak Bu siapa Bu? Lama-lama susah banget. Bukan. Akhirnya akan menyesuaikan diri karakter Oke. itu, bukan lagi, tetapi yang ke detail, lebih ke detail gitu loh. Sebentar, sebelum Om Iko jawab, Kabak SDM di tempat Pak Aris bertugas, dengarkan ya, Pak Aris pengen mutasi di luar supporting unit ya, tolong ya. Ini message. Itu yang di internasional juga kayak gitu juga. supaya portofolio. Portofolionya lengkap. Oke, silakan Om Hendra. Ya katanya dibully dia, mau lah bulu. Ya, ada kesempatan dikit boleh. Masa 5 tahun lagi pensiun supporting mulu. Ya, sepakat Pak Ihsan. Makanya kita harus memetakan ketika membuat tim, ya kan? Kita nggak bisa isi orang I semua atau orang D pinter semua. semua, Iya, orang dominan nggak jalan kerjaan. Betul. Bikin tim isinya orang dominan semua, wacana aja, eksekusinya nggak ada. Betul. Jadi kita butuh yang orang eksekutor, ada yang warriornya, ada yang istilahnya kerja kotornya, Ya, gitu Ada ya. yang istilahnya pengangkut air gitu ya. Pembantu. Nah, itu yang harus kita kombinasikan. Kita harus bisa memetakan seluruh SDM itu atau satu posisi di organisasi itu
Ini jangan isinya orang ini semua. Oke. Nah, bagaimana menentukan itu? Kan orang berubah kan. Ya. Nah, kita pakai tools psikologi, bukan asesmen lagi. Kita assess tapi pakai alat psikologi yang lain. Jadi misalnya kita tes misalnya dari grafologi, dari yang lain juga banyak alat psikologi untuk memastikan nih data-data normatif tadi itu benar-benar personalitinya dia gitu. Jadi mungkin Pak Aris ini, tapi dalam satu kondisi di-tag nih sama psikolognya. Oh enggak, dia kadang-kadang bisa jadi science ISC, DSIC, DSIC, DISC. Ya, bisa jadi compliance orangnya gitu kan ketika menemui harus regulasi. Tapi seberapa cepat beradaptasi itu kan harus dinilai psikolog. Nggak bisa kita ngomong dong, saya kalau dikasih kerjaan ini bisa kok. Enggak, harus ada penilaian dulu. Jadi mungkin ada bridgingnya ketika Pak Aris dari supporting untuk kerjaan-kerjaan belakang meja itu harus ada bridgingnya. Masuk lu gue magang dulu gitu. Iya, Magang 5 tahun. Selesai magang secondment. Iya. Sebentar, ngomong-ngomong tentang teman itu bukan sesuatu yang mudah juga loh. Dia harus ada persyaratan tertentu. Betul. Coba kan tujuan secondment itu tadi antara bridging untuk memperkaya itu, supaya bisa membentuk nih akan menjadi kebiasaan seperti itu. Makanya perlu yang namanya career path-nya itu, career plan-nya disusun dengan runut. Habis ini kemana, habis ini kemana, habis ini kemana. Nanti di akhir, di setiap titik itu, dievaluasi. Nih orang berannya kemana nih? Apakah dominannya memang benar nih, dominan di awal gitu kan, sehingga harus dikasih yang sifatnya dominan terus, atau dia bisa beradaptasi dengan cepat menjadi I, menjadi S, atau menjadi C. Yakin bisa. Insya Allah. Jangan. Ya kan dia nggak fungsional lagi. Dia kan punya struktur nanti yang bisa dia disposisi, analisis. Pas ya mengelola SDM. Ya kalau Iya, dia karena baru dilantik. ya. Kan kita doain Bang. Iya. Tapi ngomong-ngomong, ya ini Om Iko ini bisa dalam tanda kutip ya, kalau gua sih dalam tanda kutip langsung diapresiasi. Gua nggak yakin. Artinya dalam waktu sebulan, 2 bulan, terus karena monolog, langsung, oh iya cocok nih di SDM kan nggak mungkin juga kayak gitu. Ya enggak lah. Itu buah yang udah ditanam. Tanam ini. Itu kan ibarat kata kan trigger akseleratornya lah. Iya, trigger gitu. akselerator. Nah, cuman bermasalahnya Bahwa selama ini kan kita tahu yang lah. gua lihat nih, yang gua lihat dalam kesehariannya Om Iko enggak gimana ya ngomongnya ya. Sekarang udah struktural. Kalau dulu fungsional bebas, kalau Om Iko itu ya gitu. Sekarang main catur ya, tapi kan balik itu. Ya, kita kan gimana? Lah karena kan kalau saya sih ngeliat gini, bahwa hidup ini kan dinamis sekali, Om Aris ya. Adaptif. Adaptif itu bagaimana kita menyikapin kedinamisan itu. Merespon. Iya, meresponnya. Jadi kalau saya ngeliat gini, mungkin pada periode-periode sebelumnya, Om Iko itu belum match tuh dengan tantangan terkininya dari sebuah organisasi maupun manajemen gitu. Nah sekarang Om Iko itu dilihat tepat untuk menjawab tantangan karena gini, contohnya gini, saya mau bilang sederhananya gini deh. Lu jangan marah dia kan ngomongin gua, lu masih ngajak berantem. Nggak cocok ini, omongannya udah nggak cocok. Enggak gini maksudnya gini, saya jadi lihat ekspresi Om Aris kehilangan apa yang mau saya omongin. Satu hal gitu ya, saya percaya sekali sebuah kesuksesan itu punya kemiripan 2 hal. Satu, dia memiliki konsistensi dan persistensi. Nah itu yang ditunjukkan Om Iko selama ini terhadap concern dia terhadap pembangunan SDM. Nah, cuman dulu konsep-konsep Om Iko ini benar, tapi belum tepat di masa itu gitu. Baik kebutuhan organisasinya ataupun oleh manajemennya. Nah sekarang kita bisa lihat sendiri dinamika birokrasi saat ini yang harus cepat, tantangannya lebih gede, kemudian ada cross generasi gitu ya. Nah ternyata kita sekarang mengakui apa yang disampaikan Om Iko itu memang harus segera kita lakukan. Nah di trigger tadi monolog Iko itu membuat pemikiran Om Iko itu tersebar secara cepat dan lebih luas dibanding dulu kan ibarat kata di kelompok-kelompok tertentu saja yang paham
pemikiran realnya Om Iko? Itu kan kemungkinan pertama. Ya namanya kita bicara kemungkinan. Iya. Kan ada kemungkinan yang lain juga. Apa itu? Coba Om nggak punya kemungkinan lain. Lu kenain berat. Coba kemungkinan yang lain ngomong. Ayo apa? Ya kan? Di awal kan udah bilang. Ya berarti kan Asem dulu. Coba lu deh. buah ditanamnya itu bukan sebulan itu. Iya. Sebulan itu hanya Oke, trigger. sih ngomong buah yang ditanam. Dulu yang ditanam kayak apa? Lama-lama kan. Oke, gini aja. Kita semua tahu kan keseharian beliau lah ya. Beliau kan sebagai motivator, pencela yang baik, Yang dikasih amanah Kritikus lah. Iya. dengan dikasih amanah ini yang baru ini beliau stres sekaligus Punya dikasih kolamnya gitu ya. mandat tetap berani juga di challenge juga. Gitu. Iya, yang Coba gua ngomong kan gini loh. nanti Artinya pengelolaan SDM-nya seperti apa? gini loh, sebelum Om Iko itu dilantik. Belum ikhlas dia Om Iko itu Enggak pindah ke ikhlas, Syukuran. bukan belum ikhlas. Sampai sekarang ya? Ya, sampai sekarang enggak ikhlas, Pak. Tapi bisa apa juga. Ya, jadi gini, maksudnya gini, yang seperti yang dikatakan Om Iko sebelumnya tadi, orang diangkat ke dalam jabatan tertentu itu kan melalui manajemen talenta. Nah, selama ini melihat profilnya Om Iko dan dihubungkan dengan buah yang ditanam tadi, kok jauh banget ya antara buah yang ditanam mangga. Kenapa munculnya durian Gua pikir ini? gini, ditanam di sini kok berbuahnya di sini. Itu hal lain loh. Itu Ada penyebutan silang. Penyebutan silang, ya. Itu. Semangat, ya. Daun semangka berdaun sirih, semangka berdaun sirih. Buah semangka berdaun sirih. Semangka berdaun sirih ini. Gini, Pak. Kok nggak ada hubungan ya antara manajemen talenta yang berlaku sekarang ini di kantornya Om Iko dengan apresiasi yang didapat beliau atau amanah. Ini nyambung nih dengan Pak Irsan tadi bahwa bisa jadi ide kita itu memang terlalu cepat di zamannya. Kayak Galileo, Plato, gitu kan dianggap gila tapi sekarang ternyata wah iya gila tapi udah mati. Gitu. Untung gua nggak gitu, belum mati ya. kalau yang viral sebelumnya ini beliau ini ibaratnya sosok Lord Rangga gitu. Menurutnya pemikirannya melampaui kan? Melampaui zamannya. Nah, tadi yang disampaikan Om Irsan tadi, iya benar. Belum pas zamannya, belum ditangkap oleh alam. Istilahnya mes takungnya belum. Oh, Main enak ya kalau wes duduk ya. Jowo. Enggak wong gitu lagi dan wong dulu. Wong ada enggak. Ya, jadi nah manajemen talenta ya mungkin yang dilihat Om Aris selama ini manajemen talenta dia tadi ada posisi terbuka bidding gitu kan, terus ada tes segala macam, bikin paper, wawancara gitu. Itu memang nggak saya lalui karena memang mungkin pimpinan melihat ini udah pas. Iya, ya. Giliran lu pas, giliran lu belum pas ini ya. Nah, karena tujuan manajemen talenta itu kan untuk mendapatkan talenta yang pas. Ikhlas lah Pak Aris. Nah, bisa kita ambil dari outputnya seperti ini. Nanti diimplementasikan nanti ke belakang. Yang tadi saya sampaikan bahwa profiling pegawainya udah lengkap, sehingga itu mempercepat proses. Ketika profil pegawai itu udah lengkap, itu udah memangkas banyak proses. Ketika ada satu lowongan, orang udah tahu lowongan ini karakteristik orangnya seperti ini. Tinggal cari di database. Terus kalau banyak kita adu lagi datanya, adu lagi sampai mengerucut sampai yang benar-benar match-nya. Job personality match tadi itu ketemu ya. Ketika ada 2-3 orang, ya oke silakan adu. Yang itu yang bisa udahlah nggak usah pakai paper atau apa, tinggal kita uji demonstratif kompetensinya. Bisa nggak dia mendemonstrasikan kompetensinya sesuai dengan karakter profil yang sudah ada di tangan BOD. Lebih enak ya. Kalau ngomong itu sudah di tempatnya. Dulu kan coba lihat di monolog beliau. Ngomongannya kayak apa aja ya? Enggak seindah, enggak selembut hari ini kan? Mungkin nggak pakai batik ya. Ya, Pakai kaos. Kalau saya sih mikirnya ya itu memang yang harus kita lakukan gitu ya.
kita harus tadi adaptif dengan lingkungan baru kita. Kalau enggak kita ya tersingkir. Itu yang mungkin teman-teman sipil juga harus pahami bahwa bentuk konsistensi itu bukan berarti eyel-eyelan ya, apa bahasa Jawanya? Eyel-eyelan bahwa itu harus tidak. Konsistensi itu adalah di tujuannya. Jalannya macam-macam. Bahwa caranya, metodologinya, strateginya itu bisa berubah mengikuti tantangan-tantangan yang ada gitu. Nyalip di tikungan boleh gitu. Boleh saja, penting klakson dulu. Jadi jangan ngagetin gitu. Tahu dong, kok di depan. Iya, tiba-tiba di depan. Kan kaget juga tiba-tiba loh kok bisa gitu loh, melihat profiling beliau semuanya di kehidupan sehari-hari gitu loh. Berarti- Gua nggak ikhlas itu sebenarnya. Berarti Om Aris salah profile. Coba minta tolong benerin. Jadi sebenarnya ya gua mau nggak mau harus selamat lah ya, namanya juga Iyalah. teman. Ya kita kan kalau teman senang kita senang. Iya, Tapi kalau teman susah kita lebih senang. ya sebagai teman gua khawatir Kita sih. teman-teman kan nggak harus tulus. Isyana boleh. Ariel boleh. Ya. Nggak harus tulus. Gue nanti khawatir juga di KTP bro. Nanti setelah lu duduk, jangan-jangan konsistensi yang dibilang Om Ihsan, terus teman kita apa ya, debat lah atau apa ya, tukar pikiran itu menjadi nggak ada. Lu menjadi yang Ya apa kita ya? jangan menyimpulkan dulu lah di awal. Kita kasih kesempatan dulu lah Om Ikunya. Tapi dilihat dari omongan, berarti kelihatannya begitu deh besok. Ya kalau besok dia masih kayak gitu, baru kita lancarkan kritik-kritik di SN 17 plus iya. terhadap monolog Itu. itu bentuk kepedulian kita. Ada jasa hapus akun nggak? Itu bentuk kepedulian kita. Ingetin kepada Om Iko, Om Iko dulu goalsmu bukan ini loh. Tujuannya concern ke SDM ini loh. Iya, Jadi manajemen talenta itu perlu. perlu ya. banget. Cuma memang untuk pelaksanaannya orang itu harus berkembang terus ilmunya. Karena HR itu HR. Ingat episode Sebelumnya. Jadi ilmu SDM itu berkembang terus, sangat perlu. Jadi saya juga berpikir akan mengambil mungkin kompetensi-kompetensi yang khusus di bidang SDM untuk melengkapi posisi saya ya. Kenapa? Sama ini solusinya di klub juga ini. Oh, dingin-dingin boleh ya? Beda. Oh beda-beda. Beda soal langsung. Solusinya di klub Apapun juga. solusinya Di klub. Karena bagaimanapun pemikiran-pemikiran saya itu mungkin perlu diperkuat dengan teori-teori gitu kan, scientific base, sehingga pimpinan akan lebih firm ketika menerapkan ke seluruh unit. Sorry ya Miko. Kalau dari penjelasan tadi, mungkin dalam apa ya, kan ada strateginya nih untuk pengelolaan SDM yang jangka pendek, jangka menengah. Dan kalau namanya diklat kan nggak bisa tuh langsung Nggak bisa, jangka pendek. nggak bisa. Nah untuk misalnya pengembangan SDM-nya, nah mungkin bisa kita adopt lah ya. Kira-kira nimbung jadi beliau ada kesempatan nih di sini nih. Kira-kira untuk strateginya seperti apa? Secara umum lah Untuk yang ini. pengembangan SDM. Kalau besok-besok kita harus pakai surat ya. Ya. Saya Pak Is mau bikin perusahaan. POK-nya nggak ada, nafsu nggak ada. Iya kan? Boleh kan? Boleh ya. Oke. Main Pak. Iya, pertama kita memang harus memetakan, gitu kan, organisasi kita seperti apa, source kita seperti apa. Kita harus apa ya, memastikan SDM kita tuh emang layak jual ya. Apalagi kita sekarang kebijakan birokrasi kan menjadi satu semua ya. Iya. Kita harus memperjuangkan bagaimana pegawai kita itu memang layak jual, gitu kan, punya nilai jual. Ketika unitnya Om Aris misalnya yang memang kompetensinya di bidang misalnya penganggaran, itu orang harus menjadi top of mind. Bahwa kalau ngomong penganggaran tuh pasti orang tempatnya Om Aris nih gitu kan, nggak ngelihat yang lain. Sehingga ketika diadu udah pasti. Itu pertama. Kita harus memetakan itu organisasi seperti apa, resource kita seperti apa SDM-nya.
Kemudian baru kita ambil langkah-langkah tuh buat menyesuaikan tadi hasil pemetaan tadi. Ini bisa diapain ini ya, di clustering dulu pegawainya, terus database-nya dirapiin gitu kan. Baru di situ kita lihat apakah orang ini perlu peningkatan kompetensi, orang ini perlu penugasan karir. Tapi yang pasti setiap orang di organisasi itu berhak atas peta karir yang jelas. Jadi kita harus bisa melihat potensi organisasi itu seperti apa, sehingga kita bisa memoles SDM kita supaya menjadi top of mind di pasar lah ya, pasar untuk kebijakan birokrasi. Saya penganggaran tempatnya mari itu jadi top of mind. Kita orang butuh orang yang mengerti penganggaran, orang larinya pasti nggak lari ke unit lain gitu loh. Sehingga itu bisa menjadi nilai jual gitu. Spesialisasi gitu ya? Spesialisasi bisa jadi spesialisasi. Tapi itu juga nggak berarti kita nggak menjadi eksklusif ya. Ini hanya strategi kita mengembangkan SDM. Tapi banyak hal-hal lain yang bisa kita kembangkan seperti itu. Orang butuh peningkatan karir, orang butuh sekolah, orang butuh apa. Itu harus benar-benar spesifik kita melihat. Jangan hanya nanti orang itu diklat hanya karena memenuhi IKU. Administratif ya kan? Iya, tapi harus jelas orang ini emang butuh ini buat apa, dan itu SDM yang menentukan. Menurut data kami terjadi penurunan kinerja terhadap si A. Ada Iya, analisisnya karena dia kurang kompetensi di sini atau ada terjadi suatu masalah atau apa. Itu harus ada data seperti itu. Dan ketika itu SDM harus bisa menugaskan ke atasan langsungnya bahwa si A suruh berangkat diklat, suruh belajar ini. Diklat lah. Solusi itu tadi. apapun masalahnya. Ya gini kalau gua langsung ini aja. Sebelum Om Iko diangkat ini kan ya, dilantik kan, pasti kan masuk di manajemen Talenta sekarang itu masuk di box 9 lah. Pasti. Iya pasti biasa aja. Songong kan? Ini ngomong ngegas aja. Nah sekarang ini karena beliau udah melakukan, gimana sih caranya masuk? Saya masuk di box 9 itu gimana? Itu menurut gua box 9 itu kayak sesuatu yang apa ya? Misteri gitu, kayak kotak Pandora. Bukan kotak Pandora sih, kayak misteri gitu loh. Ada orang yang bisa dengan cepat ke sana, ada yang tertati-tati kayak Om Kabul ini. Tertati-tati. Kalau gua biasa aja sih. Nah, ini gimana biar masuk di sini ini? Jadi itu tadi clustering. Box 1 sampai 9 ada kuadran, 9 kuadran itu. Ya. Untuk menentukan kan posisi kita, kompetensi kita, prestasi kinerja kita. Nah, orang harus tahu mengapa dia berada di box 9, mengapa dia berada di box 8, mengapa dia di box 7. Nah, itu harus terukur. Ya kan? Nah, ketika di box 9 tuh udah tahu nih, Omar. Box 9 itu yang namanya orang di box 9 tuh dia kinerjanya di atas rata-rata. Di atas rata-rata itu apa? Dia kalau bikin analisis atau apa dia udah Pegawai setengah dewa itu. gitu. Emang lu dulu kayak gitu? Iya. Om Iko mah. Nah, jadi orang bisa ngelihat ketika sebelahnya, kok lu box 9? Oh iya dong, lihat dong. Nah, ini gue. Oh iya gue. Nah, Jadi ada pengakuan oleh pegawai lainnya ya. Jadi pegawai itu legowo gitu ngeliat, oh iya pantas ya, gua harus ini. Terus SDM-nya harus kasih solusi. Pak, kenapa saya di box 5? Kamu begini-begini. Itu solusinya apa, Pak? Untuk kamu ke 6, 7, 8, kamu harus menguasai ini, menguasai ini. Nanti terukur. Ketika kita misalnya, oh kamu udah melakukan itu, oke, tes, ya kan? Oh bisa masuk, naik. Sehingga orang itu terpacu terus, gitu kan? Bukan yang diskresi pimpinan bahwa si A bisa masuk ke 8, si B masuk 9, langsung angkat dari 5 ke 9, dari 6 ke 9 gitu kan. Jadi transparansi ya, artinya bahwa si X bisa masuk box 9 itu memang semua orang bisa melihat. Memang dia, oh iya pantas lah ya, layak. Nah seperti ini contohnya Om Kabul itu kan mau masuk di box 9. Lu bukan heran. Ya, kalau aturan mainnya, itu udah jelas. Cuma masalahnya kan bagaimana SDM setempat mengimplementasikan, menerjemahkan itu. Kayak Om Iko juga.
tahu-tahu diangkat. Kapan box 9-nya? Gua kagak ngerti gimana cara mencapainya. Ini kan dari semua diserang ya. Iya. Gimana? Ya bukan nyerang aja, kita kenain balik. Ya bukan ini kenyataan, Bro. Tadi kan kaget nggak teman-teman? Kaget nggak kalau melihat Om Iko sistem jadi kabak ya jujur aja SDM? kalau secara kompetensi saya nggak kaget. Menurut saya sih Om Iko layak duduk di situ, di tempat yang dia dipercayakan sekarang. Cuman memang ketika berkaca kepada sistem-sistem yang existing gitu ya, ini justru terus terang mengagetkan. Tapi saya melihat kekagetan saya ini dalam arti positif. Itu ngeles. Dalam arti positif gini. Iya. Wah, ternyata sekarang semuanya menjadi lebih baik dan lebih mendingan. Ya, betul. Baik. Nggak mau ya. Artinya gitu. Kita juga gini, maksudnya kita juga harus berani jujur, berani objektif melihat ketika organisasi manajemen itu sedang berusaha berproses untuk tumbuh. Kita harus berani juga mengapresiasinya gitu, Om Aris. Kita harus berani itu ketika tadi Om Iko ini contoh menurut saya. Bukan contoh, Mas. Iya, bukti bahwa ternyata organisasi sekarang tuh sedang menuju ke sana. Artinya gini. Bukti bisa dihilangkan lah. yang berusaha. yang Om Aris tadi, concern Om Aris meragukan kenapa dia tiba-tiba bisa naik itu kan. Terus Om Aris tadi memprofiling Om Iko selama ini seperti apa, itu kan menggambarkan bagaimana perspektif lingkungan terhadap Om Iko selama ini kan. Iya. Nah, tapi ternyata Om Iko dapat apresiasi. Nah, kan kita bisa track record ini, tarik nih, tracing ya. Selama ini karakter, kinerja, pemikiran-pemikiran Om Iko. Nah, di situ saya justru memberi pengakuan bahwa kenapa yang di tracing, kenapa yang ditarik profilingnya cuma Om Iko? Nah, karena dia sekarang dipromosi. Kenapa gua kagak? Kenapa muka Lu gua kan nggak dilantik. Lu kagak. Gua kan nggak dilantik. Kan harusnya equal treatment. Bukan, karena kan kita nggak dilantik. Nah, itu yang maksud saya, kita ini, misalnya dimanapun teman-teman sipil berada, ketika melihat teman dipromosi, kita tuh harus berani jujur melihat, gitu ya. Mengakui. Apa sih yang membuat dia promo? Lah itu Makanya, apa pertanyaan terbesar gua itu tadi gue bilang konsistensi dan persistensi Om Iko terhadap pemikiran-pemikirannya di bidang SDM. Dan itu ditangkap oleh kondisi saat ini yang sudah dianggap tepat. Justru harus aneh ketika saya Itu bisa kita adopsi. menjadi misalnya di tempat yang ngurusin penganggaran. Padahal selama ini saya nggak pernah ngomongin anggaran, misalnya gitu ya. masih ini aja. Kok bisa gitu? Memang dunia kadang-kadang kejam ya. Enggak ya. Enggak. Bahwa dunia tidak adil itu ya. Dunia itu tidak adil. Iya. Tidak adil. Itu saya kutip dari Grace Thohir. Yang bilang. Gua nggak tahu itu siapa. Itu anaknya orang kaya. Orang kaya. Oh iya. Sultan Iya. sesungguhnya. Iya. Sebenarnya. Jadi memang seperti itu ya. Memang seperti Artinya mau nggak mau Ya kita harus, kayak paksaan gitu. kita berarti. harus jealous, envy ya. Pernah saya kutip itu. envy. Envy dalam arti, envy itu artinya iri dalam arti positif. prosesnya. Kita bisa adopt itu, kemudian kita adaptasi. Ini episode bisa berapa jam nih? Kita. Katakan lagi nih. Kita harus Karena ini, envy, Pak kita Aris harus ini masih cemburu, membina ini. harus cemburu dengan prosesnya, bukan hasilnya ya. Gini, ketika Proses dia berhasil mencapai itu kan. ketika kita melihat ada sebuah keberhasilan, Bukan hanya dilihat keberhasilannya, tapi kita harus proses lihat dia itu betul. seperti Bintang apa. tamu jadi nganggur. Iya, tapi kalau kita melihat prosesnya beliau itu, Nanti gini, nanti kita coba proses tadi proses yang gelap tadi yang tidak terlihat sama Om Aris tadi, kita terjemahkan secara real, kita uji cobakan nanti di unit saya. Nanti hati-hati ya teman-teman sipil yang di tempatnya Om Iko. nanti silakan verifikasi. Masa gitu doang. Oh gitu. Ya Iya. bagus lah. Artinya ya sudahlah. Jadi kan itu bisa artinya apa? Manajemen talenta itu jadi bisa modified walaupun aturan guidance umumnya sudah ada gitu kan. Tapi unit-unit boleh mengadop, mengimplementasikan sesuai dengan karakteristik masing-masing unit. Misalnya di tempat saya seperti ini. Oke,
silakan replikasi sistemnya. Jadi tidak harus sama perp dengan apa yang tertulis itu. Itu plagiat. Iya. Modifikasi, dimodifikasi. ATM. Ini modifikasi disesuaikan dengan kebutuhan organisasi seperti apa, sehingga hidup organisasinya. Ya udahlah, kesimpulan dong. Oke, ya. Wah. Makasih Om Iko, sekali Siap. lagi kami ucapin selamat atas ininya amanah barunya. Siap. Doa kami sehat, sukses dan Om Iko mampu mengimplementasikan Apa yang minimal dia mau. 75% gagasan Om Iko itu ke depan baru. idenya, ya. Kedua, terus berkarya di Monok Iko, tetap kritis harapan kami karena itu yang membuat kami suka sama Om Iko karakternya. Karena Yang lain nggak kita suka. untuk berteman itu kan atau bekerja sama kan tidak harus saling suka. kan, gitu. Saya Berawal motif Truman. dari tidak suka dulu. Oke teman-teman sipil, satu hal mungkin bisa kita pelajari dari episode kali ini bahwa pentingnya kita untuk konsisten sama persisten memperjuangkan ide dan gagasan kita, Betul. ya kan? Bahwa ujungnya adalah diapresiasi dalam bentuk sebuah jabatan atau tidak. Disitulah letak konsistensi kita memperjuangkan ide dan gagasan itu. Dan Om Iko sudah menunjukkan itu karena kami tahu perjuangan dia, ide-ide dia itu bukan di hitungan tahun ya. Iya. Ya mungkin kalau dulu anak Om Iko masih di kandungan, sekarang anak Om Iko udah kuliah itu. baru bukan implemented, baru dikasih kesempatan untuk mengimplementasikan gagasannya. Oke, teman sipil, dan jangan pernah iri sama keberhasilan teman, ya, tapi juga iri dengan bagaimana proses dia mendapat keberhasilan itu. Sip. Oke, sampai di sini tetap bangga sebagai ASN. Dit dulu dong. Berikutnya bintang tamu lagi. ASN 17+, bikin lo paham kehidupan ASN.